Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk Ibu Grace serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Andriansa, saya dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan materi dengan judul konsep pendapatan yang mencakup mulai dari pengertian, jenis, sumber, hingga analisis pertumbuhan. Pendapatan merupakan unsur utama dalam laporan keuangan karena mencerminkan sejauh mana perusahaan berhasil menciptakan nilai ekonomi dari aktivitas operasionalnya. Baiklah, kita akan mulai untuk pengertian pendapatan. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas reguler entitas selama periode tertentu yang mengakibatkan peningkatan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi pemilik. Artinya, pendapatan bukan sekedar penerimaan kas, tapi juga mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomis. Pendapatan menjadi indikator utama kinerja dan pertumbuhan entitas dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya, jenis-jenis pendapatan. Pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan sumbernya, rasional dari kegiatan utama perusahaan atau penjualan barang atau jasa. Non operasional dari kegiatan di luar usaha utama, misalnya bunga, dividen, atau laba penjualan aset. Berdasarkan waktu pengakuan, direalisasi saat transaksi selesai, belum direalisasi saat pertukaran nilai ekonomi belum terjadi. Berdasarkan hubungan dengan kas, tunai, kas sudah diterima. Akrual, kas belum diterima tapi pendapatan sudah dihasilkan. Berdasarkan bidang usaha, yaitu dagang, jasa, dan manufaktur. Klasifikasi ini membantu memahami sumber dan karakteristik pendapatan agar laporan keuangan lebih informatif. Kemudian kita lanjutkan untuk sumber pendapatan. Pendapatan suatu perusahaan dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu berdasarkan dari pendapatan operasional atau operational revenue merupakan hasil dari kegiatan utama perusahaan, misalnya penjualan produk atau jasa inti. Pendapatan ini mencerminkan kinerja pokok perusahaan. Kemudian pendapatan non-operasional atau non-operating revenue diperoleh dari kegiatan di luar usaha, utama seperti bunga deposit, dividen, atau laba dari penjualan aset tetap. Dengan memisahkan keduanya, pengguna laporan keuangan dapat menilai beberapa besar pendapatan yang benar-benar berasal dari aktivitas inti. Kemudian kita lanjutkan untuk waktu pengakuan pendapatan. Menurut PSAK 72, pendapatan diakui ketika perusahaan memenuhi kewajiban kinerja yaitu saat kendali atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Terdapat dua pola pengakuan. Pada suatu titik waktu, misal saat barang dikirim atau diserah kepada pelanggan, sepanjang waktu ketika layanan diberikan secara bertahap dan pelanggan menerima manfaat secara simultan, seperti pada saat kontrak langganan atau proyek jangka panjang. Dengan prinsip ini, kita mendapat lebih dari adil dan sesuai dengan realitas ekonomi. Selanjutnya, untuk mengukur pendapatan. Secara teori, ada dua pendekatan utama dalam pengakuan pendapatan. Pendekatan transisional. Pendekatan ini diukur pada saat terjadi pertukaran nilai yang dapat diukur secara andal. Contohnya, perusahaan menjual barang seharga 10 juta rupiah.
maka pendapatan diakui sebesar nilai transaksi tersebut. Kemudian pendekatan kegiatan aktivitas activity approach. Pendapatan ini diukur berdasarkan kemajuan aktivitas dalam penghasilan barang atau jasa meskipun kas belum diterima. Contohnya pada kontrak proyek senilai 1 miliar dengan progres 40%, pendapatan akan diakui sebesar 400 juta rupiah. Kedua pendekatan ini mengacu pada PSAK 72 paragraf 35 sampai dengan 39. Selanjutnya untuk penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian pendapatan merupakan tahapan akhir dalam proses akuntansi di mana seluruh data pendapatan disajikan agar relevan, andal, dan dapat dipahami. Ada 4 hal elemen penting, yaitu lokasi penyajian dilaporkan, laba rugi, pendapatan dan beban disajikan dalam metode single step atau multi step. Dilapor perubahan ekuitas, pendapatan menambah laba bersih dan otomatis meningkatkan ekuitas. Di neraca, pendapatan yang belum diterima ditampilkan sebagai piutang usaha. Klasifikasi pendapatan operasional dan non-operasional untuk memisahkan pendapatan utama dan pendapatan tambahan. Kemudian nilai yang disajikan, pendapatan kotor belum dipotong dengan pendapatan bersih secara retur dan diskon. Metode pengakuan, akrual bisnis diakui saat transaksi terjadi. Kas basis atau diakui saat kas diterima. Penyajian ini membantu pengguna laporan memahami sumber, nilai, dan kualitas pendapatan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya, untuk pendapatan menurut pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU Undang-Undang HPP. Pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Terdapat dua asas penting, yaitu asas worldwide income, yaitu semua penghasilan dikenakan pajak di Indonesia tanpa memilih sumbernya. Kemudian asas comprehensive income, yaitu semua bentuk tambahan kekayaan termasuk natur atau fasilitas tertentu juga dianggap penghasilan. Dengan demikian, konsep pendapatan menurut pajak lebih luas dibanding akuntansi komersial. Selanjutnya, slide 8, faktor yang mempengaruhi pendapatan. Menurut Sukartawi, tahun 2012, tingkat pendapatan seorang akan memenuhi jumlah dan kualitas barang yang dikonsumsi. Sementara Budiono menjelaskan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh yaitu faktor produksi secara tenaga kerja, tabungan, atau warisan. Harga faktor produksi ditentukan oleh pemerintahan dan penawaran di pasar. Pendapatan tambahan keluarga seperti pekerjaan sampingan. Secara sederhana, ketika pendapatan naik, konsumsi meningkat. Dan ketika pendapatan turun, maka konsumsi cenderung menurun. Selanjutnya, untuk analisis pertumbuhan pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatan adalah proses untuk mengevaluasi perusahaan pendapatan dari waktu ke waktu guna memahami tren kinerja arah pertumbuhan perusahaan. Metode yang sering digunakan antara lain year on year atau YoY growth.
mengukur perubahan pendapatan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Pendapatan lalu, pendapatan sekarang dikurang dengan pendapatan lalu. Kali dengan 100%. Compound Annual Growth Rate atau CAGR mengukur rata-rata pertumbuhan tahunan dalam periode tertentu. Average Room Per User atau ARPU menunjukkan pendapatan rata-rata per pelanggan. Customer Lifetime Value (CLV) dan Customer Acquisition Cost (CAC), dua indikator yang digunakan untuk menilai efisiensi dalam mempertahankan pelanggan dan menambah pelanggan baru. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui apakah pendapatan tumbuh secara konsisten, stagnan, atau menurun. Selanjutnya untuk contoh kasus pendapatan di perusahaan. Sebagai contoh, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom menerapkan pengakuan pendapatan berdasarkan jenis pelayanan, yaitu jenis pelayanannya prabayar. Penjualan voucher dicatat sebagai kewajiban kontrak dan diakui saat pelanggan menggunakan layanan. Kemudian IndiHome mendapatkan diterima di muka dan diakui secara bertahap sesuai masa kontrak. Kemudian Enterprise diakui berdasarkan waktu atau tingkat penggunaan aktivitas layanan. Selanjutnya Wholesale atau international business diakui sesuai dengan volume traffic aktual tiap bulan. Kasus ini menggambarkan bahwa pengakuan dan penyajian pendapatan disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kontrak dengan pelanggan. Kemudian, tutupnya sebagai dapat saya simpulkan bahwa pendapatan merupakan indikator utama kesehatan keuangan perusahaan, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajian. Semua harus mengikuti standar yang berlaku agar laporan keuangan dapat dipercaya. Selain itu, analisis pertumbuhan pendapatan membantu perusahaan menilai sejauh mana strategi bisnis berhasil dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Ibu Grace dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.